Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar Teknik Kimia Indonesia. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mensimulasikan pompa menggunakan Aspen HYSYS versi 8.8. Pompa digunakan dalam unit operasi untuk mengalirkan likuida dengan cara meningkatkan tekanan aliran inlet. Simulasi pompa ini dapat melakukan perhitungan tekanan outlet, temperatur outlet, dan efisiensi pompa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, kita akan belajar mengenai simulasi pompa ini dengan langsung mengerjakan sebuah kasus sederhana dengan komponen air. Kita lihat di sini ada soal air pada 120 derajat Celcius dan 3 bar diumpankan ke dalam sebuah pompa yang memiliki efisiensi 60%. Aliran air 100 kg mol per jam dan tekanan outlet menjadi 84 bar. Gunakan equation of state Peng-Robinson pada fluid package. Ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah kita diminta menghitung temperatur outlet air yang keluar dari pompa. Dan yang kedua, apabila temperatur yang keluar itu terpantau 135 derajat Celcius, berapakah efisiensi pompa? Oke, kita akan mulai dengan membuka case baru di HYSYS. Nah, kita pilih komponen. Kita ketik water di sini, kita enter. Nah, di sini sudah masuk sebuah komponen saja yang terlibat dalam proses ini. Kemudian kita klik fluid package, kita pilih salah satu dari fluid package, kita pilih Peng-Robinson sesuai yang diminta di soal. Nah, berikutnya kita masuk ke lingkungan simulasi. Nah, oke. Nah, seperti biasa saya melihat dulu satuan-satuan yang ada di soal, sehingga akan memudahkan kita untuk mengisi kondisi operasi properti sehingga sesuai dengan soal. Kita klik tab home di sini ya, di ujung kiri atas ada home, kemudian di sini ada unit set. Nah, kita pilih di sini. Saya sudah membuat sendiri di sini new user 11, itu satuan temperaturnya derajat Celcius dan satuan tekanannya bar di sini. Ya, jika kita belum memiliki kombinasi satuan seperti ini, kita bisa merubah dari yang sudah ada ini. Oke, kita klik OK di sini. Nah, kemudian kita pilih unit operasi pompa di sini. Nah, ada di baris keempat ini ya, pompa. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke lingkungan simulasi. Setelah itu kita double klik di sini ya. Oke, kita ganti namanya dulu ya, pompa. Pompa atau diberi kode apapun sesuai keinginan. Kemudian kita mendefinisikan aliran inlet, outlet, dan energi. Ya, misalnya inletnya kita pilih air masuk. Ya, outletnya kita ketik air keluar. Ya, energinya kita pilih B. Oke. Kita lanjutkan pengisian parameter-parameter berikutnya. Kita klik menu parameter di sini. Ada 3 bagian di sini, yaitu delta P atau pressure ratio. Ya, delta P ini adalah selisih tekanan masuk dan tekanan keluar. Pressure ratio itu adalah rasio antara tekanan keluar dan tekanan masuk. Nah, kemudian di sini ada efisiensi adiabatik. Dan yang terakhir adalah duty. Nah,
kita perhatikan di soal, ya, kita perhatikan di soal itu delta P tidak diketahui di soal, tetapi yang diketahui adalah tekanan keluar. Sebetulnya kita bisa menghitung delta P, ya, dengan mengurangkan tekanan keluar 84 bar dikurangi tekanan masuk 3 bar, sehingga ini bisa saja kita isi menjadi 81 bar. Nah, namun sengaja di sini tidak saya isi karena kita bisa mengisinya di tekanan keluar. Kita bisa mengisi tekanan keluar nanti ya di properti tekanan keluar, ya, sesuai yang diketahui di soal, sehingga kita tidak perlu menghitung lagi pengurangan, pembagian dan sebagainya. Kita biarkan kosong di sini karena datanya nanti di backup oleh properti tekanan keluar. Kemudian di sini adiabatik efisiensi, ya, diketahui di soal sebesar 60%, ya, sehingga kita ganti 60% dari default yang disediakan oleh Aspen HYSYS itu besarnya 75%. Oke. Ya, cuti kita kosongkan karena kita sudah mempunyai data delta P dan adiabatik efisiensi. Ya, dari 3 poin ini memang kita hanya perlu mengisi 2 saja dari 3 poin yang ada di sini. Kemudian kita melihat sebentar menu kurva, ya. Nah, di sini adalah kurva pompa. Ya, kurva pompa itu berjalan berdasarkan persamaan seperti ini. Head sama dengan A plus B dan sebagainya. Di sini ada koefisien A, B, C sampai F. Nah, kurva pompa ini digunakan pada kondisi steady state, ya, dan kurva pompa ini itu tersedia dari pabrikan pompa, ya. Apabila kita membeli pompa, maka di dalam speknya pompa tentunya kita akan menemukan kurva pompa seperti ini, ya, koefisien dari kurva pompa, sehingga pompa real yang kita beli di pasaran itu bisa kita simulasikan, ya, dengan mengisi kurva pompa sesuai spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan pompa tersebut. Berikutnya adalah rating, ya. Rating ini digunakan untuk proses unsteady state atau dynamic, ya. Di sini ada kurva, ada nozzle, inersia, elektrik motor, desain dan seterusnya. Ya, kita tidak mempelajari ini kali ini karena kita hanya menggunakan proses steady state atau tidak dynamic. Kemudian kita lihat worksheet-nya atau lembar kerjanya. Ya, kita tadi belum mengisi properti air masuk dan air keluar. Ya, sekarang akan kita isi. Air masuk seperti diketahui di soal itu 120 derajat Celcius, tekanannya 3 bar. Ya, kemudian aliran air masuk 100 kg mol per jam. Ya, berikutnya kita akan mengisi tekanan keluar, ya. Ya, tadi kita tidak mengisi delta P di parameter, tetapi kita akan mengisinya di sini. Tekanan air keluar seperti diketahui di soal itu besarnya 84 bar. Oke. Berikutnya yang belum kita isi adalah komposisi. Nah, masih kosong, ya. Karena ini komponennya hanya air, maka kita isi angka 1. Kita enter, kemudian akan masuk ke input composition for stream. Ya, ini hanya satu komponen saja. Satu komponen saja, yaitu air yang fraksi molnya 1. Ya, kita klik OK. Kita klik OK di sini. Ya, kemudian kita kembali ke condition. Nah, oke. Kita lihat di bawahnya ini sudah berwarna hijau menandakan bahwa simulasi sudah konvergen, sehingga kita tinggal melihat hasilnya. Nah,
kita lihat temperatur ya. Yang biru terang ini adalah parameter-parameter yang kita isi ya. Sedangkan yang warnanya hitam tipis ini adalah hasil perhitungan HISIS. Ya, kita lihat bahwa temperatur air masuk 120 derajat Celcius, sedangkan temperatur air keluar 121,9 derajat Celcius. Dengan efisiensi pompa 60%, maka temperatur air yang keluar dari pompa itu naik sebesar 1,9 derajat Celcius. Ini adalah jawaban dari soal A. Berikutnya soal B. Apabila temperatur outletnya 135 derajat Celcius, berapakah efisiensi pompa? Nah, ini tadi bisa kita flashback sedikit. Untuk efisiensi pompa 60%, terjadi kenaikan temperatur 1,9 derajat Celcius. Nah, jika ternyata temperaturnya naik sampai 135 derajat Celcius, berapakah efisiensinya? Ya, karena kita akan menghitung efisiensi, maka entry efisiensi yang sudah kita lakukan di awal tadi itu harus kita hapus. Ya, kita kembali ke tab desain, kemudian kita klik parameter efisiensi yang 60% tadi, bisa kita delete. Oke, kita klik di sembarang tempat. Nah, di sini akan hilang. Kita kembali ke lembar kerja. Nah, di sini temperaturnya akan kosong. Ya, kita bisa mengisi di tempat kosong ini ya. 135 derajat Celcius, kita enter. Oke, kita lihat perhitungannya sudah konvergen kembali. Ya, kita kembali ke parameter ya, ke tab desain. Parameter kita cek. Wah, ternyata jika terjadi kenaikan temperatur sampai 135 derajat Celcius, efisiensi pompa yang ada itu hanya 11,91%. Ya, itu adalah jawaban dari soal B mengenai pompa. Oke, kita bisa melihat kondisi aliran masuk dan keluar dengan klik kanan di lembar simulasi, kemudian add workbook table. Kita pilih misalnya material stream. Nah, kita pilih, kita pindahkan ke ini. Nah, kita bisa mengetahui kondisi operasi masuk dan keluar dari pompa. Demikianlah pembelajaran kita mengenai simulasi pompa menggunakan HISIS versi 8.8. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Teknik Kimia Indonesia.